Halo guys, oke jadi sekarang saya mau sedikit sharing tentang gimana caranya menghemat waktu saat melakukan pengeditan yang berhubungan dengan kesalahan penggunaan tanda pisah yang disebut dengan separated. Jadi separator ini adalah tanda pisah untuk bilangan desimal ataupun untuk bilangan ribuan. Nah, biasanya yang dipakai itu titik atau koma gitu. Nah, eh, di Indonesia sendiri, penggunaan separator titik dan koma ini berbeda penggunaannya dengan yang versi internasional. Jadi seperti yang tadi saya sudah sempat singgung, ada yang bentuknya ada yang untuk bilangan desimal dan ada yang untuk bilangan ribuan. Nah, bilangan desimal itu di Indonesia kita pakainya tandanya adalah koma, ya kan? Jadi contohnya, kalau misalnya kita mau nulis bilangan 0,5, kita tulisnya 0,5. Akan tetapi di internasional itu penggunaannya adalah titik. Jadi 0,5 ditulisnya dengan 0,5. Tapi di bahasa Inggrisnya disebutkannya 0.5. Nah, kalau yang thousand itu sebaliknya. Di Indonesia kita menggunakan yang titik, misalnya seperti 1.000 rupiah kayak gini. Tapi kalau di internasional kita menggunakan koma atau contohnya USD, US dollar, 1000 US dollar. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, jadi ini separator ini hal yang simple sebenarnya, tapi bisa menjadi mengganggu atau agak annoying kalau misalnya kita melakukan kesalahan penulisan ini karena penggunaannya berbeda, baik penyebutan maupun penulisannya itu berbeda antara yang versi Indonesia dan versi internasional. Nah, ketika kita menulis itu eh, kalau misalnya kita menulis yang versi Indonesia, otomatis kita harus mengganti yang versi internasional kalau misalnya akan digunakan untuk tujuan eh, misalnya untuk publikasi internasional dan sebagainya. Nah, kalau kita mau mengganti ini ada satu contoh nih. Nah, kayak gini ini salah satu contoh di mana penggunaannya adalah dengan standar Indonesia, di mana ribuan separatornya menggunakan tanda titik. Ini harus diganti dengan standar internasional di mana ribuan dipisahkan dengan tanda koma, begitu. Nah, kalau misalnya kita mau ganti satu-satu nih kayak gini, terus semuanya diganti kayak gitu, ya mungkin sih, tapi kan lama banget kan, maksudnya buang-buang waktu aja. Possible sih possible, tapi sangat tidak efisien. Nah, untuk itu sebenarnya kita bisa menggunakan cara cepat, yaitu dengan memanfaatkan fitur yang ada di Microsoft Word. Jadi di menu home ini, tab home ini ada yang namanya editing. Nah, di paling pojok kanan ini pilih yang replace. Nah, yang replace ini adalah untuk mengganti karakter atau bisa huruf, bisa angka, bisa kata menjadi berubah gitu loh dengan hal lain. Nah, di sini kan kita mau ganti titik menjadi koma. Nah, yang pertama kita lakukan adalah di blok dulu mana saja yang mau kita ganti. Jadi ini karena ini bentuknya table, jadi saya tinggal tekan yang ujung sini ya, panah ini yang. Nah, ini akan terblok semuanya yang mau diganti. Nah, ini di dalam dokumen ini sebenarnya ada halaman berikutnya, tapi ini halaman ini nggak mau saya otak-atik nih. Kenapa? Karena dia nggak bisa diganti. Yang mau saya ganti cuman ini. Lalu pilih yang replace. Define word-nya diketik titik dan replace with comma. Lalu pilih yang replace all. Nah, jika kita pilih replace all akan muncul apa ya ini namanya ya, box inilah untuk mengkonfirmasi apakah kita mau mengganti keseluruhan isi dokumen ini yang tanda titik menjadi koma. Padahal yang mau kita ganti itu kan cuman yang di blok aja. Nah, jadi meskipun di sini ada tanda biru di yes, dikelilingi sama glow warna biru ini, jangan tekan yes. Karena kalau tekan yes, semua tanda titik di dokumen ini akan berubah jadi
koma. Nah, pilih yang no, sehingga hanya yang di blok aja yang berubah. Nah, ini sekarang udah berubah semua tanda titik yang menjadi tanda koma. Nah, tapi yang di halaman berikutnya ini tetap sama kan, karena nggak kita blok. Jadi kayak misalnya titik yang bagian ini kan titik yang memang sudah begini harusnya, karena dia ada di akhir kalimat. Penggunaannya sudah tepat dan dia harus tetap bertahan menjadi dirinya sendiri gitu istilahnya. Nah, jadi yang kita ubah cuman yang tadi di atas. So, kalau kayak gini lebih cepet ya, lebih set udah sekali ketik, sekali klik udah berubah semua. Nah, tapi ada juga cara lain yang bisa kita pakai kalau misalnya kita mau mengubah dari sononya, dari akarnya. Karena ini kan sebenarnya file, table ini tuh saya copy dan paste dari Excel. Nah, jadi kita bisa mengubah pengaturan dari Excel-nya. Nah, ini sebenarnya file aslinya, data aslinya di Excel yang kayak gini. Nah, kita bisa mengubah langsung yang tanda titik menjadi koma, tapi nggak perlu pakai yang ini. Nggak perlu pakai replace yang ini, jangan. Karena itu akan mengubah, nanti akan berubah. Karena di Excel itu harus pakai rumus-rumus, jadi akan berbahaya dengan mengubah tandanya di replace. Yang harus kita pakai adalah di optionnya. Jadi tekan Office button. Nah, ini tuh saya masih menggunakan yang Microsoft Office yang versi 2007. Nah, kalau untuk yang versi sebelumnya atau versi setelahnya, itu tampilannya akan sedikit berbeda, tapi sama aja kita yang dibutuhkan adalah Excel options gitu. Excel option bukan advanced. Lalu di sini di bagian editing option ini cari yang separator. Nah, ini use system separator. Nah, di sini ada decimal separator, ada thousand separator. Nah, di sini kan decimalnya koma, thousandnya titik. Kita ganti sendiri. Decimal jadi titik, thousand jadi koma, supaya akan berubah mengikuti apa yang kita inginkan dengan standar internasional. Atau kita bisa centang yang bagian use system separator ini. Nah, kalau kita centang ini, dia akan mengikuti default yang dipakai sistem ini, dan kebetulan defaultnya adalah mengikuti internasional. Jadi terserah mau dipakai ini atau mau kita isi sendiri. Kalau misalnya mau pakai separator versi Indonesia, maka ini jangan diaktifkan gitu. Nah, terus setelah kita isi, lalu oke. Nah, ini udah berubah dari titik menjadi koma semuanya yang ribuan. Nah, ini juga akan berpengaruh ketika kita menulis angka yang desimal. Jadi kalau misalnya kita mau tulis 0,5, jangan ditulis 0,5. Ini akan berbeda. Maka tulislah dengan cara 0,5 gitu. Dan hal ini sebenarnya bisa diaplikasikan untuk banyak kasus seperti yang tadi saya bilang. Replace ini itu bisa dipakai untuk mengubah karakter, kata, maupun huruf, angka, dan sebagainya. Oh ya, ini kan kita mau ubah rupiahnya jadi IDR juga bisa loh. Jadi Rp terus jadi Indonesian rupiah. Supaya sekaligus Inggris semua gitu loh. Oke, jadi nanti tinggal diatur, diedit panjang kolomnya untuk diatur supaya lebih cantik, lebih sesuai dengan yang default, ya yang sebelumnya itulah. So, itu aja sebenarnya, simple banget kan? Semoga membantu dan bye-bye!